Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan suatu bentuk kegiatan pendidikan yang memadukan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. KKN memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, mengidentifikasi masalah, serta membantu menangani permasalahan pembangunan wilayah yang dihadapi masyarakat. Sejak tahun 1971, Universitas Diponegoro, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, telah menyelenggarakan program kuliah kerja nyata atau yang sering dikenal dengan KKN Undip. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan KKN. KKN yang semula dilakukan secara berkelompok di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, kini dilakukan secara mandiri di lokasi masing-masing mahasiswa berada. Saya, Lani Brigita Merpau, mahasiswa S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Bangga menjadi satu dari ribuan mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Undip, Tim 1, tahun 2021. Inilah kisah kuliah kerja nyata yang saya laksanakan di RW 012, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jaka Setia merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dengan total luas wilayah 33.072 hektar, Jaka Setia terbagi menjadi 20 RW dan 121 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 41.041 jiwa. Masyarakat Kelurahan Jaka Setia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku dan budaya. Keanekaragaman ini terjadi karena perkembangan pesat, sarana dan prasarana permukiman, fasilitas umum, maupun fasilitas sosial, serta memadainya jaringan jalan dan transportasi. Karakteristik lalu lintas didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan, dan komuter, dengan pola pergerakan utama berorientasi ke pusat kota. Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Jaka Setia banyak membangun perumahan-perumahan besar, seperti Grand Galaxy City, Taman Galaksi Indah, Villa Galaksi, Mas Naga, Pondok Timur Mas, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, tidak salah jika faktor utama perkembangan wilayah didominasi oleh kawasan perumahan. Dilengkapi dengan banyak fasilitas daerah yang mendukung masyarakat, hingga saat ini Jaka Setia terus berkembang menjadi wilayah yang maju dan modern.
Seiring dengan pesatnya perkembangan yang ada, Jaka Setia dipadati dengan banyak pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah, mulai dari yang bergerak di bidang kuliner, kosmetik, hingga fashion. Kini, semuanya tak lagi sama. COVID-19 pertama di dunia. Virus ini pertama kali menimpa pada pasien berumur 55 tahun, berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Yang kita tahu bersama, pagi tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap 2 warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Meski telah berlangsung selama 11 bulan, belum ada tanda-tanda pandemi COVID. Berbagai upaya dan kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penerapan protokol kesehatan, tatanan normal baru atau yang dikenal juga dengan era new normal, sampai memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menangani pandemi COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membentuk RW siaga. Banyak pemerintah daerah yang telah membentuk program ini, tak terkecuali dengan pemerintah daerah Kota Bekasi. RW siaga memiliki 3 program utama, yaitu menanggulangi penyebaran COVID-19, menjaga ketahanan pangan dengan membuat pertanian perkotaan, dan menekan angka kriminalitas. Unsur yang terlibat di dalamnya adalah pengurus RW dan RT, pemerintah, kepolisian, dan TNI. RW 012 Kelurahan Jaka Setia yang diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Joko Prabowo juga memiliki RW siaga. Tentang RW siaga belum? Belum ya? Sebelumnya, Bapak sudah pernah mendengar tentang RW siaga belum? Belum ya? Pernah dengar tentang RW siaga belum? Belum. Ya, ada yang pernah mendengar tentang RW siaga belum? Belum ya? Saya cuma dengar doang. Namun kenyataannya, banyak masyarakat di RW 012 belum mengetahui, bahkan belum pernah mendengar RW siaga sama sekali. Oleh karena itu, program pertama KKN yang saya laksanakan ialah sosialisasi panduan RW siaga dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Sosialisasi diberikan kepada 23 masyarakat di RW 012, Kelurahan Jaka Setia, terdiri dari 9 orang warga dan 14 orang pelaku UMKM, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2021. Sebagai seorang mahasiswa program studi arsitektur, saya tergerak untuk ikut membantu pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah saya. Sebagai seorang mahasiswa program studi arsitektur, saya tergerak untuk ikut membantu pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah saya.
Dari hasil observasi lingkungan yang saya lakukan, saya menemukan terdapat satu fasilitas daerah dengan kondisi kurang layak, yaitu bangunan pos jaga RW 012. Ditambah dengan wawancara salah satu petugas keamanan, berikut beberapa permasalahan pada pos jaga RW 012. Warna pada pintu dan jendela pos jaga yang telah memudar, beberapa bagian dinding bangunan yang retak, cat yang mengelupas, penghawaan dan pencahayaan alami dalam bangunan yang kurang maksimal, tidak memiliki area parkir. Petugas keamanan biasanya memarkirkan motor mereka sembarangan di sekitar bangunan, menyebabkan penataan ruang luar yang terkesan tidak teratur. Dan dinding sebelah timur bangunan terhalang dengan tembok, sehingga mengurangi kemampuan visibilitas petugas keamanan dalam bekerja. Di sini, saya mencoba memberikan usulan desain baru pos jaga RW 012 untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya menerapkan gaya rustic yang memiliki tekstur kasar dan tidak diselesaikan. Maksudnya adalah penataan desain yang lebih menitik beratkan pada kesan alamiah. Hasil usulan desain disusun ke dalam bentuk buklet. Saya serahkan kepada Ketua RW 012 Kelurahan Jaka Setia pada tanggal 6 Februari 2021 untuk selanjutnya dapat dikembangkan ataupun direalisasikan. Ya Mbak Lani juga sosialisasi ini juga bermanfaat buat Tante ya. Ya, terima kasih. Apalagi ini Tante, wah ini berkesan sekali ya, terkesan sekali dia bikin brosur ya. Iya. Dan ini sangat bermanfaat, isinya tuh berguna banget ya kalau buat Tante ya. Mungkin juga buat yang lain berguna ya. Jadi apa yang Tante nggak tahu ya jadi tahu ya. Terus ini kan juga ada mana yang harus Tante hubungin kalau ada apa-apa. Wah ini bermanfaat banget. Semoga Mbak Lani sukses ya. Amin, terima kasih. Alhamdulillah bermanfaat nih. Ucapkan terima kasih karena warga kita dan KKN di wilayah RW 12 adalah kita sendiri, sehingga bisa membantu mengkonsepkan, mendesain misalnya rumah jaga yang membantu dengan situasi, dengan lingkungan. Kemudian yang kedua kan membantu program RW Siaga yang merupakan program pemerintah. Nah kebetulan Mbak Lani juga suasana pandemi ini ya merasa ikut terbantu lah, sehingga kehadiran Mbak Lani mudah-mudahan satu bisa bermanfaat oleh lingkungan, dan yang kedua juga Mbak Lani sendiri sebagai bekal untuk menempuh jenjang studi berikutnya, karena dengan adanya KKN ini kan minimal menambah bekal sosialisasi terhadap warga dan ya banyak belajarlah dari lingkungan. Sekali lagi Mbak Lani terima kasih atas KKN-nya di wilayah RW 12. Kami atas nama warga mengucapkan terima kasih, sukses selalu sehingga segera lulus menempuh pendidikannya yang di Undip Universitas Diponegoro Semarang. Saya pikir itu kesan dari saya selaku Ketua RW 12 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.